Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarisi Triangga Putra, NIM 21086133. Di sini saya akan membacakan makalah saya tentang dualisme olahraga. Yang pertama yaitu dualisme adalah dua kondisi yang berbeda hidup berdampingan dalam masyarakat, suatu bersifat superior, lainnya inferior, dalam beberapa hal yang saling bertentangan atau bisa merugikan bisa menguntungkan. Misal jiwa raga, jasmani, rohani. Dualisme itu pemikiran filsafat yang menyertai mempunyai dua substansi dalam pandangan tentang hubungan selang jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena yaitu entitas non-fisik. Dua dari pandangan kuno dari pernyataan ini telah diubah sebagai filosofi presokris. Dualisme muncul dalam ajaran Pythagorean tentang perpindahan jiwa dan kebendaan. Hadir seperti posisi falsafah seperti antomisme, Demokritus, penganut paham Pythagoras, berpegangan pada itikad keagamaan bahwa jiwa saat kematian berpindah jiwa semata dari jasad yang mereka tempati menjadi tubuh yang lain. In order to hold is, mereka harus membuat perbedaan yang jelas antara dua hal, antara tubuh dan jiwa. Walaupun bagi penganut Pythagoras, pengajaran individu adalah kombinasi dari tubuh dan jiwa, terdapat keyakinan yang sangat penting bahwa pada pandangan ini telah ditegakkan. Pertama, tubuh dan jiwa dapat dipisahkan, bahkan kematian didefinisikan oleh para penganut Pythagoras adalah pemisahan jiwa dari tubuhnya. Yang kedua, memberi pemisahan yang nyata adalah bukan tubuhnya melainkan jiwanya. Jiwanya adalah dimensi utama dalam personalitas orang tersebut. Plato menghibur dan melewati posisi dualis dalam dialognya De Pedo yang menghadirkan Socrates di hari kematiannya. Dia membujuk peserta yang hadir bahwa dia tidak benar-benar akan mati. Kematian adalah peristiwa yang lepas jiwa dari tubuh, dan pembebasan jiwa dari tubuh kemudian akan menuju ke dunia yang lebih tinggi. Ketika komunitas Kristen berkembang, mereka merebut pandangan dualisme di atas sebagai dasar filsafat untuk titik berat setelah kehidupan mereka. Sejak pembuktian bahwa tubuh tidak hidup setelah mati berlimpah, kepercayaan kehidupan setelah mati dapat bertumbuh pada pendapat bahwa ada sesuatu yang lain pada orang tersebut. Jiwanya yang telah lepas dari tubuhnya tidak lagi membutuhkan tubuhnya, karena itu jiwa akan tetap hidup setelah kematiannya. Ditambah lagi keutamaan bahwa jiwa tersebut adalah orang yang tepat, jauh lebih penting dalam penutupan diri dan takdirnya. Sebagai bagian dari pondasi metafisik dari suatu tradisi utama keagamaan kita, sebaik kemungkinan pemahaman filsafat paling dominan tentang orang seperti dan kepentingan yang sangat besar terhadap perbedaan kata kita, bahkan cara kita dalam mengonstruksi sistem pendidikan terendam dalam asumsi tersebut. Sebuah suara pikiran dan suara tubuh kita telah diberitahu selama berabad-abad. Wanita selalu dianggap sebagai objek perlakuan seksual, kemudian mereka menuntut agar mereka lebih dihargai. Mereka hanya sebuah olokan. Mungkin rekomendasi dari hampir seluruh dualisme yang telah dijelaskan sejauh ini, kita mengeluarkan sistem pendidikan kita dengan asumsi bahwa kita seharusnya melatih kedua pikiran tersebut. Tetapi terhadap masalah tentang pendirian dualisme yang telah dirangkum sejak
diformulasikan, kemungkinan sebagai besar penyebab masalah tersebut adalah bagaimana kedua hal terpisah, pikiran atau jiwa tubuh, ketidakpentingan yang lain dapat berinteraksi dengan orang lain. Pikiranku menuntutkan untuk menulis kalimat ini dari jari-jariku, patuh, atau aku berusaha menunjukkan sebuah manuver fisikal yang sulit, perkaraan mengalami kesulitan, dan membimbing psikologi terhadap kegagalan yang menyebabkan frustasi. Mungkin aku akan berat dan penyakit sistematik. Di kedua hal positif dan negatif, interaksi tubuh dan pikiran banyak cara yang tidak baik, sulit untuk dijelaskan dalam asumsi bahwa tubuh dan pikiran atau jiwa yang melakukan interaksi. Atau bahwa penyelesaian interaksi pikiran dan tubuh telah termasuk pada asumsi dualisme. Descartes untuk mengambil kemungkinan contoh yang paling terkenal. Dualisme dalam olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Dalam olahraga, dualisme bisa dicontohkan seperti dualisme kepengurusan Perkaming atau pengurusan persaudaraan Shironji Kempo Indonesia. Perkemi merupakan induk cabang olahraga Shironji Kempo dan menjadi anggota KONI. Terjadi gejolak agenda pemilihan ketua umum. Salah satu kandidat yang tidak terpilih kemudian mendirikan organisasi lain bernama Porkemi yang ditandatangani oleh Koi yang menggantikan keanggotaan Perkemi dengan Porkemi tanpa adanya pembicaraan. Jadi sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.